Di masjid, Masya Allah, cuman pembagian kampanye kemarin ini yang dia pakai. Nah, jangan sampai kita seperti itu. Ini yang pertama. La tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Jangan kalian mendahului Allah dan Rasulnya. Allah yang sudah bilang haram, jangan berani untuk menghalalkan. Nabi mengatakan begini, jangan coba-coba untuk dirubah-rubah hukum itu. Sekarang, ya, sedih juga kita melihat ada sebagian ustadz mulai banyak, ya, fansnya gampang merubah-rubah hukum. Nah, itu nggak boleh. Ya. Ahli Quran, keluarga Allah itu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulihi. Dia tidak mendahului Allah dan Rasulnya. Pokoknya Allah bilang haram, haram. Jangan antum berubah-ubah lagi itu hukum. Ya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala bilang, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kalian mengangkat suaramu lebih tinggi daripada suaranya Nabi. Kalau di ayat yang lain kata Allah, inna angkaral aswati la sautul hamir. Seburuk-buruk suara adalah suaranya keledai. Ya. Maksudnya apa? Maksudnya sesuatu yang sudah hak, yang sudah benar, ya, jelas dalam Al-Qur'an hukumnya, jelas dalam hadis hukumnya, jangan lagi kita poles untuk menjadi hukum yang baru di kalangan masyarakat. Jadi khusus bagi para penceramah-penceramah, para ustadz-ustadz, para mubalik-mubalik, ya, jangan karena ada bayaran begini, karena ada tawaran begini, ayat-ayat itu kemudian kita rubah-rubah, ya, makna yang sebenarnya padahal kita tahu hukumnya. Ini sangat berbahaya. Nah, ahlul Quran, ya, mereka adalah orang yang menjauhi batasan-batasan yang telah digoreskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tilka hududullah. Itu batasan-batasan yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Termasuk di tentang puasa ini. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum. Fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail wa la tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid tilka hududullah fala taqrabuha. Itu aturan Allah, jangan lampaui. Nah, apa aturan Allah itu? Tsumma atimmus siyama ilal lail. Sempurnakan puasamu itu sampai malam. Orang di Manado, Pak, ada sebagian masyarakat, kalau dia tahu besok Idul Fitri, hari ini dia sembah buka tengah hari. Mudah-mudahan jamasin tidak ada ustaz, ya. Di sebagian tempat ada begitu. Pokoknya habis zuhur subuh asap. Astaga, sunya puasa. So besok Idul Fitri, so ada bulan. Ya. Padahal Allah bilang, "Tsumma atimmus siyama ilal lail." Sempurnakan puasamu sampai malam. Apa itu malam? Malam itu adalah terbenam matahari. Kalau masih tengah hari, belum malam itu. Coba siapa yang mengatakan kalau tengah hari itu malam? Tidak ada. Kung kia penghuni sebab buka dong. Ya, tilka hududullah. Itu aturan Allah. Itu garisan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, banyak di Al-Qur'an tentang aturan-aturan seperti ini. Ya, jadi jangan cuma ikut-ikut orang, ya, kemudian dengar begini, saya juga mau ikut. Ya. Tanyakan, di mana riwayatnya, di mana hadisnya, di mana tuntunannya, di mana ayat Al-Qur'annya. Nah, ahli Quran sekali lagi mereka sangat menjaga diri daripada, ya, batasan-batasan yang telah digariskan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sebagian ulama juga menyebutkan menjadi ahlullah, ya, dan ahlul Quran itu adalah orang yang selalu berpedoman kepada Al-Quran dalam setiap langkah dan kehidupannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, Al-Quran ini sejak awal Allah bilang zalikal kitabu la raiba fihi. Al-Quran itu tidak ada keraguan di dalamnya. Hudan lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Jadi Al-Quran itu adalah merupakan petunjuk kita, undang-undang kita, aturan dalam kehidupan kita. Maka seyogianya bagi setiap muslim di rumahnya itu Al-Quran menjadi petunjuknya. Jadi kalau ada paham, ada program, ada kegiatan yang tidak sejalan dengan Al-Quran, tidak boleh orang buat. Nah, apalagi ahlu Quran.
Ahlul Quran itu, ahlullah itu adalah mereka yang selalu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman dalam kehidupan keseharian mereka. Ya, misalkan Allah Subhanahu wa taala bilang, "Fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtagu min fadlillah." Apabila telah selesai kalian melaksanakan salat, bertebaranlah di muka bumi ini, cari rezeki karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah yang bilang. Maka ahlul Quran, dia tidak boleh cuma mengaji terus. Setelah itu minta-minta sumbangan. Ya, nggak begitu. Ahlul Quran itu kata Allah, fa idza qudiyatis sholatu, selesai engkau beribadah melaksanakan sholat, fantashiru fil ardi, bertebaranlah di muka bumi ini, wabtagu min fadlillah, cari rezeki karunia Allah. Ya. Nah, makanya ini ada kolaborasi antara suami dan istri. Ya. Suami jangan juga mencari terus. Pernah duduk sholat, tak pernah duduk baca Quran. Nah, itulah bahasa Al-Quran. Itulah Ahlul Quran. Dia menyeimbangkan antara perintah Allah untuk mencari nafkah, ya, dengan bertebaran di muka bumi ini mencari rezeki itu, seperti ayat yang saya bacakan tadi. Juga dia seimbangkan dengan untuk melaksanakan ibadah. Salah satu di antara disebutkan adalah baca Quran dan melaksanakan sholat. Ya, jangan cuma bekerja. Kan banyak orang pepai tua begitu. Dari pagi bangun kamar minta ada sholat subuh atau nyanda, berangkat kerja. Ya, pulang kamar nanti semalam. Minta ada sholat maghrib, isya atau tidak, wallahu alam. Yang penting bawa rezeki. Ya, yang penting banyak harta dia kasih ke orang. Orang sudah senang, ya, dengan itu. Padahal bukan begitu, Bu. Ya, Al-Quran memberikan tuntunan kepada kita bahwa harus menyeimbangkan antara mencari rezeki ini dicatat sebagai ibadah karena perintah Allah, fa idza qudiyatis sholatu fantashiru, ya, perintah fil amar, ya, dan melaksanakan ibadah mahdha, salat, baca Quran dan sebagainya ini juga perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka harus kita seimbangkan antara kedua-duanya ini. Imam Tirmidzi mengatakan Ahlul Quran itu adalah para pembaca yang berusaha untuk membersihkan hatinya dari dosa-dosa dengan bacaan Al-Quran. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, makanya baca Al-Quran ini bisa menjadi asbab kita terdaftar sebagai Ahlul Quran. Tapi baca Al-Quran yang bagaimana dulu? Nah, ini saya ingin sebutkan. Ini kitabnya. Ya, sekali lagi buku ini adalah buku yang ditulis oleh penceramah di Masjid Nabawi, namanya Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi. Ya, judul bukunya adalah Minhajul Muslim. Beliau menyebutkan bahwa ahli Al-Quran, pembaca-pembaca Al-Quran itu disebut mereka ahli Al-Quran apabila bacaannya memenuhi syarat-syarat berikut. Apa syarat yang pertama? Yang pertama, an yakra'ahu ala akmalil halat min taharatin wastiqbalil kiblati wa julusin fi adabin wa waqarin. Hendaklah orang yang membaca Al-Quran itu dalam keadaan yang sempurna, yaitu bersuci, menghadap kiblat, duduk dengan sopan santun dan beradab. Jadi ini kan hari-hari orang baca Quran ya Pak ya, bulan Ramadan. Nah, perhatikan, adab membaca Al-Quran itu pertama berwudu dulu. Boleh nggak Ustaz nggak berwudu? Boleh, tapi tidak beradab. Ya, tidak beradab. Apalagi orang Indonesia ini sangat terkenal paling sopan santun itu orang Indonesia. Ya, saya punya banyak kawan-kawan dari luar negeri, apalagi orang-orang Afrika. Orang Afrika sangat tidak sopan. Ya, biar ada orang begini dia lewat. Ya, orang mau lewat masih tabe, permisi. Ya, gitu. Sangat sopan orang Indonesia. Nah, membaca kitab Allah harusnya orang lebih sopan. Apa sopannya? Pertama adalah bersuci, ya, tohara, wastiqbalul kiblah, kemudian berusaha untuk menghadap kiblat, wajulusin fi adabin wa waqarin, duduk dengan adab, ya, sopan dan santun. Jadi jangan duduk sambil angkat kursi di kursi, angkat kaki di atas kursi misalkan, baca Quran. Ya, apa kok kisah begini nih? Seolah-olah kita duduk bersila, ya. Nah, harus beradablah baca Al-Quran. Ya, yang orang baca ini bukan kitab biasa. Kitab Al-Quran yang kalau orang taruh di lemari, dia paling atas. Ya kan begitu. Yang kalau orang susun kitab-kitab, dia yang tempat paling mulia, Al-Quran. Maka membacanya pun ada adab-adabnya. Ini adab yang pertama. Hendaklah bersuci, menghadap kiblat, duduk dengan sopan santun. Yang kedua, an yurattilahu wa la yusri'u fi tilawatihi. Hendaklah dia membaca Al-Quran itu dengan tartil dan tidak buru-buru.
Nah, kadang-kadang orang untuk mengejar supaya khatam cepat, ya, apalagi yang hafal Yasin, ya, kadang panjang pendek, makharijul huruf, tajwidnya sudah nggak diperhatikan. Yang penting selesai. Ya, padahal nggak begitu. Adab seorang ahli Quran adalah dia membacanya dengan tartil. Ya, bagaimana tartib? Tartil seperti tadi Ustaz dia sudah contohkan ke kita sebelum orang datang sampai di sini, Ustaz dia sudah bacakan dengan bacaan yang tartil. Ya. Atau yang paling gampang dengar juga Imam Masjidil Haram. Ya, itulah bacaan tartil. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yuhibbu an yuqra'al Qur'ana kama unzila." Allah menginginkan Al-Qur'an itu dibaca sebagaimana dia diturunkan. Jadi jangan mentang-mentang antum orang Bugis baca Al-Qur'annya dengan logat Bugis. Ya, jangan karena antum orang Makassar dengan logat Makassar, antum orang Jawa dengan logat Jawa, antum orang Sangir dengan logat Sangir. Enggak, semuanya harus warattilil Qur'ana tartila. Baca Al-Qur'an itu dengan tartil. Ya. Nah, ini yang kedua. Yang ketiga, supaya kita terdaftar sebagai ahli Al-Quran dalam membaca kitab suci Al-Quran ini, an yaltazimal khusyu'u inda tilawatihi wa an yudhiral huzni wa an yabki aw yatabaka illam yastati'il buka. Hendaklah membaca Al-Quran itu dengan khusyuk dan berusaha untuk menampakkan kesedihan pada waktu membaca Al-Quran. Dan kalau bisa menangis. Kalau tidak bisa menangis, berusahalah seperti orang sedang menangis. Begitu adab yang ketiga. Ya. Makanya jangan baca Al-Quran sambil nonton sinetron. Ya, karena ibu-ibu tidak mau ketinggalan sinetron, tidak mau juga ketinggalan tilawah Al-Quran. Jadi sambil depan TV begini baca Quran. Bagaimana kita mau khusyuk? Bagaimana kita mau menangis? Kalau begini gaya kita untuk baca Quran. Ya. Ada juga bapak-bapak yang suka bola. Ya, tapi tidak mau ketinggalan tilawah Al-Quran. Putar bola di televisi sambil baca Quran. Ah, ini jangan, tidak beradab orang baca Quran seperti ini. Jangan, Bapak Ibu sekalian. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Utlul Qur'ana wabku fa illam tabkau fatabakau." Bacalah Al-Quran itu dan menangislah kalian membacanya. Kalau tidak bisa menangis, berusaha seperti orang sedang menangis. Jadi begitu. Makanya suatu ketika Nabi SAW memanggil seorang sahabat namanya Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Lalu kata Nabi SAW, "Ya Abdullah, Iqra alayya al-Quran." Wahai Abdullah bin Mas'ud, coba engkau bacakan Al-Quran itu kepada kami. Waktu itu Nabi dengan sahabat-sahabat banyak di masjid. Nabi panggil Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud, sini kamu baca itu Al-Quran. Sahabat-sahabat, aib bagi mereka, tidak sopan kalau ada Nabi kemudian mereka yang baca Al-Quran. Ya, jadi itu adabnya sahabat dengan Nabi. Ya, bukan dia tidak mau, tapi tidak sopan rasanya dia yang membaca padahal ada Nabi. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud, "Faqultu ya Rasulullah, aqra'u alaika wa alaika unzil?" Saya yang engkau perintahkan untuk membacanya, sementara Al-Quran ini Allah turunkan kepadamu. Tidak sopan saya membacanya ya Rasulullah. Saya enggak berani. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi." Wahai Abdullah, aku ingin mendengarkan orang lain lagi yang baca. Faqara suratun Nisa. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pun membuka Al-Quran dan beliau membaca surah An-Nisa. Ya, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan seterusnya sampai di ayat 41. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid wa ji'na bika 'ala haula'i syahida. Nabi alaihi salatu wasallam air matanya bercucuran. Tidak bisa terbendung lagi. Akhirnya pecah suara menangisnya yang begitu keras dan tidak mampu lagi dia membendung suara tangisan tersebut. Sampai akhirnya kata Nabi SAW pada Abdullah bin Mas'ud, "Hasbuka ya Abdullah." Cukup wahai Abdullah, cukup. Kemudian Nabi
lama kemudian terhenti daripada menangisnya itu. Nah, kata para ulama, subhanallah, Nabi SAW mendengarkan bacaan ayat-ayat ini, yang mungkin orang juga sudah sering dengar ayat itu, karena surah An-Nisa ya, sering dibaca. Bahkan mungkin kita sudah hafal. Tapi kenapa kita tidak tersentuh hatinya? Kenapa kita tidak menangis seperti tangisnya Nabi? Nah, penyebabnya karena memang hatinya Nabi adalah hati yang sangat bersih, gampang tersentuh dengan Al-Quran. Sampai hati ini sudah karat, ya, terlalu banyak dosa. Makanya meskipun orang sering dengar, orang so hafal, tidak tersentuh kita untuk bisa menangis seperti itu karena hati kita berdebu dengan maksiat dan dosa. Makanya di Al-Quran Allah bilang, surah Al-Hasyr ayat 21, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah." Kata Allah, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabal." Andai Al-Qur'an ini kami turunkan di gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya engkau akan melihat gunung itu tunduk, terpecah belah disebabkan karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai Allah turunkan Al-Qur'an di gunung. Wa tilkal amthalu nadrubuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itu perumpamaan yang kami pertunjukkan kepada manusia andai mereka berfikir. Ya, makanya hati yang lebih lembut daripada gunung bila tersentuh dengan Al-Qur'an, subhanallah, lebih ya dahsyat dia menangis, lebih dahsyat dia takut ya ketimbang gunung yang kasar, yang kuat seperti itu. Nabi SAW menangis karena tersentuh hatinya dengan Al-Quran. Makanya salah satu di antara adab membaca Al-Quran untuk menjadi ya sekali lagi ahlul Quran, ahlullah ini harus membaca Al-Quran dengan khusyuk ya, dan dengan kesedihan. Kalau bisa menangis, baca Al-Quran itu dengan menangis ya, subhanallah. Ini menjadi asbab kita menjadi ahlul Quran, ahlullah yang disebutkan dalam hadis Anas yang telah kami bacakan tadi. Kemudian yang keempat, supaya adab membaca Al-Quran ini, supaya kita menjadi ahlullah ya, ahlul Quran, an yuhassina sautahu bihi. Hendaklah membaca Al-Quran itu dengan nada suara yang bagus. Orang pesuara ini kan beda-beda Pak ya. Mungkin Bapak pesuara lebih bagus, Bapak ini sedang-sedang, yang ini pas-pasan ya. Allah sudah berikan begitu tuh ya. Nah, adab membaca Al-Quran itu adalah baca Al-Quran itu dengan suara yang terbaiknya kita. Saya kadang-kadang melihat orang kalau menyanyi suaranya Masya Allah merdu luar biasa, tapi kalau baca Quran fals ya. Kenapa antum baca Quran fals menyanyi ya merdu? Saya lama mengajar di pesantren As-Salam ya, mungkin ibu tahu ya pesantren tersebut, muridnya rata-rata perempuan. Subhanallah, kalau bikin acara suruh mereka mengaji, setengah mati mau cari yang bagus suara, tapi coba suruh menyanyi, Masya Allah ya, merinding kita mendengarnya. Padahal adab membaca Al-Quran ini kata Nabi ya, an yuhassina sautahu bihi, hendaklah engkau baca Quran itu dengan suara terbaikmu. Bahkan kata Nabi dalam satu hadis, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, merdukan Al-Quran itu dengan indahnya suaramu ya. Nabi suruh itu. Jadi sayang kalau orang punya suara bagus, kok cuma orang pakai menyanyi ya. Kan banyak orang kalau dapat suara bagus, kita menjadi artis ya, kita menjadi penyanyi. Rugi itu Pak, Bu ya. Bahkan ada orang tua, saya dulu punya anak, saya punya murid pesantren, mungkin Bapak Ibu lihat top di televisi, namanya Novi Bahmid. Itu anak pesantren murid saya. Suaranya kalau mengaji mantap. Cuma bapaknya nggak mau, dia harus jadi artis Ustaz. Saya lama itu berdiskusi, jangan Pak, kasihan ini anak suka dia di pesantren, dia mau begini. Ya cuma karena dipaksa, akhirnya dipindahkan ke Jakarta, ya belajar menjadi artis. Kalau ini penyanyi top ya, yang sudah tidak menutup aurat ya, dengan pakaian apa adanya. Padahal dulu itu Masya Allah pakaiannya paling rapi ya. Andalan saya itu dulu ya, karena dia dihalaka saya untuk menghafal Quran ya. Saya paksa dia untuk supaya banyak hafalannya, karena sayang suaranya bagus ya. Tapi begitulah, ada orang tua ternyata nggak mau anaknya yang punya suara bagus menjadi ahli Quran. Nah, jangan sampai orang seperti ini Bapak Ibu sekalian ya. Mari
Ya, ini subhanallah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Ya, merdukan Al-Qur'an itu dengan indahnya suaramu. Bahkan dalam hadis yang lain kata Nabi, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Tidak termasuk umatku orang yang tidak menyaringkan suaranya waktu baca Quran. Ya. Jadi sesuai dengan kemampuan suara kita. Jangan Yasin wal Qur'anil Karim, Alif Lam Mim Talikal Kitabul La Raiba Fihi Hudal Muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jangan begitu baca Quran. Bacalah dengan indah. Ya, seperti yang Nabi sebutkan tadi. Laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Tidak termasuk umat kami kata Nabi orang yang tidak menyaringkan suaranya waktu baca Al-Qur'an. Maka nyaringkan, apalagi kalau antum punya suara bagus, subhanallah jadi imam ya dengan suara merdu, jamaah-jamaah menjadi senang ya dan menikmati bacaan Quran tersebut. Luar biasa pahala yang kita dapatkan kalau seperti ini. Ya, ini yang keempat. Kemudian yang kelima, cuma 8 poin ini. Yang kelima, adab dalam membaca Al-Quran supaya kita menjadi ahlul Quran ini adalah an yuyassira tilawatahu in khasya ala nafsihi riya'an aw sum'atan. Hendaklah dalam membaca Al-Quran meringankan volume bacaan Al-Qurannya apabila dia khawatir menjadi riya. Jadi kadang-kadang orang baca Quran Ustaz Dias, mungkin karena suara kita bagus, orang-orang kira itu dia pesuara Kang, ya. Dan kita dengar itu, kita makam puji kalau orang bilang, ya. Baca Quran kalau sudah begitu, maka adabnya adalah rendahkan volume suara, ya. Jangan dilanjutkan, karena itu menyebabkan batal pahala bacaan Quran kita. Karena riya adalah amalan yang dapat membatalkan pahala, ya. Maka pada waktu orang baca Quran, kau merasa ya ada riya, ya pingin dipuji orang, tapi kalau tidak ada perasaan itu silakan lanjutkan saja, ya. Cuma kadang-kadang muncul perasaan itu, ya pingin orang puji. Nah kalau itu terjadi, apalagi memang mau makan puji, ya mau sengaja mau dipuji orang, nah itu tentu tidak boleh dalam membaca Al-Quran. Nah ini adab supaya kita dicatatkan sebagai ahlul Quran. Ahlullah itu adalah begini adabnya, baca Al-Quran itu ya dengan suara yang rendah apabila kita merasa riya dalam membacanya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jahiru bil Quran kal jahiri bis sadaqah. Orang yang terang-terangan dalam membaca Al-Quran sama dengan orang terang-terangan dalam bersedekah. Ya, sedekah itu kan disyariatkan lebih bagus orang rahasiakan. Kalau dalam hadis kata Nabi, ma anfaqa bi yaminihi la ta'lamu ma bi shimalihi. Yang dikeluarkan dengan tangan kanannya tidak diketahui oleh tangan kirinya. Padahal nggak mungkin tangan kanan kasih tangan kiri nggak tahu. Tapi saking Nabi memberikan tamsilan ke kita, bagaimana sedekah itu dirahasiakan. 4 orang, Ustaz, 1 juta tak kasih di masjid, tapi kasih umum hari Jumat nanti. Sebelum Jumat dan sesudah Jumat. Kalau nyata sama abe ulang. Gitu betul. Ya. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk masalah sedekah ini paling bagus orang rahasiakan. Ya, sampai sekarang banyak orang yang masih mengumpulkan sedekahnya yang dulu. Wah, Ustaz Mahmud itu dulu waktu kuliah cuma orang yang bantu, DP Papa kan susah. Kalau bukan orangnya jadi begitu dia. Ya, sudah antum kasih, sudah dapat pahala, cuma antum ungkit-ungkit, itu asbab rusak pahalanya. Jadi enggak usahlah diungkap-ungkap, kalau sudah dikasih sudah, ya, sudah berpahala antum. Nah, begitu pula orang yang menjaharkan Al-Quran, mau dipuji dengan Al-Quran ini sama dengan orang yang mau dipuji waktu bersedekah itu. Batal ya pahala ibadah yang sedang dia laksanakan. Yang keenam, supaya menjadi ahlul Quran kita dalam membaca Al-Quran ini adalah an yatluwahu bitadabburin wa tafakkurin ma'a ta'zimin lahu wa istihdarul qalbi wa tafhimi lima'anihi wa asrarihi. Hendaklah membaca Al-Quran ini diiringi dengan tadabbur, ya, dengan perenungan dan mengagungkan ayat-ayat Al-Quran itu, wastihdarul qalbi, menghadirkan hati waktu baca Al-Quran. Jangan ada baca Al-Quran DP pikiran di lain, ya, apa pakai babuka sebentar ini,
Ya, di mana lagi bilakan terigu? Kira-kira di mana sembako murah, Kang? Sementara baca Al-Quran, kepalanya menghayal ke sana kemari. Nah, bukan begitu adab membaca Al-Quran, Bapak Ibu sekalian. Sementara baca Al-Quran, mari hadirkan hati, ya kata para ulama. Wa tafhimi lima'anihi wa asrarihi. Berusaha untuk memahami rahasia-rahasia yang terkandung dalam isi Al-Quran. Inilah ahli Al-Quran. Makanya sekali lagi, ya tidak cukup Al-Quran ini hanya kita tilawah, hanya kita hafal, perlu juga untuk kita kaji rahasia-rahasia yang ada dalam Al-Quran. Ya, seperti kemarin saya ceramah di Masjid Raya, saya membahas satu tema rahasia usia 40 tahun. Ada di Al-Quran itu Allah sebutkan usia 40 tahun. Ternyata usia 40 tahun itu ada rahasia di sana. Ya, itu Al-Quran yang mengungkapkan itu. Banyak orang-orang yang sudah 40 tahun dia nggak tahu. Makanya orang yang sudah di 40 tahun itu, Pak, Bu, sudah ada amalan khusus yang tidak diamalkan orang yang belum 40 tahun. Nah, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Ya. Nanti satu saat dia bisa juga terang kajikan di sini, ya, karena banyak yang sudah tua-tua sudah 40 tahun, perlu antum tahu ini, ya, rahasia di usia 40 tahun. Baik. Sebelum terakhir, an la yakuna inda tilawatihi minal ghafilina anhul mukhalifina anhu. Hendaklah kita yang membaca Al-Quran ini jangan sampai kita yang menyelisih yang kita baca. Ya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang yang sholat, mereka yang lalai daripada sholatnya. Ternyata orang yang lalai itu tidak sholat dohor kecuali sudah masuk asar, tidak sholat asar kecuali sudah mau maghrib. Padahal kita baca ayatnya. Nah, jangan sampai kita pembaca Al-Quran seperti itu. Inilah Al-Quran. Dan yang terakhir, yajtahidu fi an yattasifa bi sifatihi ahli ladina hum ahlullahi wa khasatih. Berjuang dia untuk mensifati sifat-sifat Al-Quran. Makanya Nabi SAW itu adalah Al-Quran yang berjalan. Karena sifat-sifat yang Al-Quran ada di sifat-sifatnya Nabi. Nah, orang pun berusaha untuk seperti itu. Nah, ini saya kira mudah-mudahan berguna bagi saya dan kita semua. Syukran, jazakumullah khair. Kami kembalikan ke Ustaz Tias.